Guys, kalau kalian lihat di sosmed nih, utamanya di TikTok, banyak banget tuh video demonstrasi besar-besaran di Indonesia, baik itu re-upload bahkan buatan AI. Ada kesan seolah-olah sekarang terjadi demo besar dengan narasi yang dibungkus seolah-olah media itu dibungkam atau demo besar ini sengaja gak diliput media. Padahal nih, aksi demo lumayan besar itu hanya terjadi di tanggal 12 Juni dan sampai sekarang belum ada lagi tuh demo yang serupa di Bundaran HI. Nah pertanyaannya, kenapa konten demo lama ini bisa ramai lagi nih di media sosial? Ternyata ada pola terorganisir yang mustahil kalau dilakukan secara manual. Menurut analisis media sosial dari Monash University, dari 34.935 unggahan di X, ternyata nih 99,46% merupakan retweet. Dan parahnya lagi, ada sejumlah akun yang menunjukkan pola yang hampir mustahil dilakukan secara manual. Karena satu akun contohnya melakukan 9 retweet berbeda dalam waktu hanya sekitar 105 milidetik. Artinya, untuk melakukan 1 juta retweet dengan kecepatan bot tersebut, waktu yang dibutuhkan itu hanya sekitar 3 jam 14 menit. Itu sudah lebih dari cukup untuk membentuk algoritma. Bayangkan, itu cuma dari 1 bot. Kalau 1000 bot, artinya kurang dari 1 menit tuh. Kalau targetnya hanya 1 juta retweet. Pola lain yang terlihat, yaitu struktur set and amplify. Terus, apa sih tujuannya? Peneliti bilang nih, data menunjukkan unggahan-unggahan video demo lama pada 26 Juli sampai 1 Agustus punya pola yang sangat mirip, terutama pada framing dan struktur narasinya. Dampaknya, informasi yang disampaikan bakalan simpang siur dan bahaya. Karena seolah-olah kondisi Indonesia saat ini sedang genting dan sedang terjadi situasi seperti era 98. Bahkan, eksklopedia digital yang biasa jadi rujukan Gen Z nih, seperti Wikipedia, kemarin 10 Agustus bahkan sudah menulis lengkap tentang aksi demo Agustus 2026 di Indonesia. Ya, sekali lagi, ini seakan-akan sudah terjadi, padahal tanggal aja belum nyampe tuh 17 Agustus, tapi yang disampaikan tentang 17 Agustus. Demo memang ada, saya sendiri nggak memungkiri, tapi apakah skalanya sebesar yang terlihat di media sosial? Inilah titik yang sering hilang dalam perdebatan, karena video lama yang beredar kembali bukan berarti mengatakan tidak ada demonstrasi di Indonesia. Tapi, yang perlu dipertanyakan, apakah skala demonstrasinya yang terlihat di media benar-benar sesuai dengan skala demonstrasi yang terjadi di dunia nyata pada tanggal tersebut? Inilah prinsip yang sederhana yang sering dilupakan. Lalu mengapa video lama ini tiba-tiba hidup kembali? Jawabannya sebenarnya itu sederhana, karena algoritma tidak mengenal usia sebuah video. Bagi algoritma, video tersebut hanyalah sebuah konten yang bisa kembali didistribusikan apabila mendapatkan engagement. Ketika sebuah isu politik mulai panas, konten lama yang berhubungan dengan isu tersebut bisa mendapatkan kehidupan kedua. Seseorang mengunggah video lama, akun berikutnya mengambilnya, akun lainnya menambahkan caption baru, kemudian muncul pengguna yang melihatnya dan percaya bahwa video tersebut adalah kejadian baru. Artinya siklusnya menjadi video lama, caption baru, engagement, algoritma, repost, dan terakhir persepsi baru. Video mungkin asli bisa 100% otentik, tapi ada juga loh yang dari AI. Tapi yang lebih penting, ketika video itu dipresentasikan sebagai kejadian yang langsung terjadi hari ini, maka informasi yang diterima penonton menjadi menyesatkan. Karena sekali lagi, penyebaran ini tidak organik loh. Monash University mengatakan dengan jelas, dari 34.000 unggahan, sekitar 99,4% loh yang merupakan retweet. Artinya, kita tidak lagi cukup bertanya berapa banyak orang yang membicarakan demo, melainkan berapa banyak sumber asli yang sebenarnya berada di balik ribuan percakapan tersebut. Sebab dari 100.000 unggahan tersebut, belum tentu loh 100.000 orang yang mempunyai informasi yang berbeda. Bisa saja nih, 100.000 unggahan tersebut pada dasarnya merupakan gema dari satu sumber saja. Disinilah pertanyaan pentingnya. Kalau memang ada pola amplifikasi, maka pertanyaannya bukan siapa yang punya bot. Pertanyaannya yang lebih penting, siapa nih yang pertama kali menanamkan narasi? Dan siapa yang pertama mengunggah video tersebut? Siapa yang pertama mengatakan bahwa itu demo hari ini? Siapa yang pertama kali mengunggah video demonstrasi lama menjadi bukti bahwa Indonesia mengalami demonstrasi besar? Siapa yang pertama mengatakan media dibungkam? Dan siapa yang pertama menghubungkan dengan Indonesia seperti 98? Ini penting, karena orang pertama yang mengubah konteks dapat jauh lebih penting daripada ribuan akun yang hanya melakukan repost.
Bayangkan nih, sebuah video lama di 12 Juni. Pada awalnya, captionnya itu demo mahasiswa 12 Juni. Kemudian, seorang mengubahnya menjadi demo hari ini. Kemudian akun lainnya melihat media tidak memberitakan. Kemudian akun berikutnya memberikan caption Indonesia sedang chaos. Akun berikutnya memberikan caption Indonesia sudah seperti 98. Peristiwa fisiknya sama, videonya juga sama, tapi di akhir maknanya berubah total. Disinilah media arus utama menjadi bagian penting dari analisis. Salah satu yang menurut saya nih tidak boleh terlewatkan, yaitu aktivitas pemberitaan media seperti Tempo. Ya, sekali lagi nih saya mengatakan dengan jelas, media seperti Tempo. Perlu ditegaskan sejak awal nih, menyebut Tempo dalam analisis ini bukan berarti mengatakan Tempo loh yang merorganisasi demonstrasi atau menjalankan jaringan bot. Jelas, itu merupakan tuduhan yang serius dan sekali lagi membutuhkan bukti yang sangat kuat. Tapi yang saya bicarakan di sini yaitu konsep agenda setting and framing. Karena media tidak hanya mempunyai kemampuan untuk memberitakan sebuah peristiwa, media juga mempunyai kemampuan untuk menentukan seberapa besar perhatian yang diberikan kepada sebuah isu, aspek mana yang ditonjolkan, dan bagaimana isu tersebut dipahami oleh pembaca. Kalau kita mau melihat laman resmi Tempo dengan tag tagar demo, di dalamnya terlihat rangkaian pemberitaan mengenai demonstrasi, antara lain, polisi tangkap mahasiswa soal konten ajakan demo 17 Agustus, kemudian pemberitaan mengenai demo di Kejaksaan Agung yang rusuh. Dua entry teratas ternyata pada unggahan 2 hari berturut-turut loh. Sehingga isu ajakan demo 17 Agustus mendapatkan keberlanjutan perhatian editorial. Sekali lagi, masing-masing berita dapat saja faktual. Masalahnya bukan apakah Tempo berbohong, melainkan apakah rangkaian pemilihan dan pengulangan berita tersebut ikut meningkatkan silensi isu demonstrasi di benak publik. Itulah yang dinamakan agenda setting. Framing bahkan dilakukan lebih halus pada agenda setting. Bayangkan nih, pembaca hanya membaca satu berita. Polisi menangkap warga terkait konten ajakan demonstrasi 17 Agustus. Informasi ini relatif sederhana kan? Tetapi ketika berita itu berada dalam satu lingkungan, masa mendesak penangkapan pejabat pagar digebrak, maka pembaca secara alami mulai menyusun sebuah cerita. Ajakan demo, demonstrasi, benturan, tuntutan, kemudian eskalasi. Tidak ada satupun tuh kalimat yang dipalsukan untuk menghasilkan persepsi tersebut. Karena framing dapat bekerja melalui pemilihan fakta, frekuensi, urutan, headline, dan penekanan. Itulah sebabnya dalam penelitian media, kita tidak hanya bertanya apakah sebuah berita benar atau salah. Kita juga bisa bertanya, apakah yang dibuat menjadi penting oleh berita tersebut? Disinilah persoalannya. Ketika kita memasuki wilayah yang lebih luas daripada media domestik, media internasional, bahkan BBC, memberitakan situasi politik di Indonesia. Berita tersebut dapat memperoleh bobot berbeda di mata sebagian masyarakat. Masyarakat Indonesia melihat bahwa video viral dan berkata, media lokal itu dibungkam. Kemudian, seseorang bakal membagikan. ABC saja juga memberitakan. Lalu kemudian orang lain memberitakan. BBC juga memberitakan loh. Maka media internasional berfungsi sebagai validasi eksternal bagi narasi yang sebelumnya berkembang di media sosial. Lantas, apa sih sebenarnya tujuan dari semua ini? Jawabannya itu sebenarnya sederhana dan semua masyarakat pasti udah tahu lah. Yang pertama, mobilisasi politik. Ada pihak yang mungkin nih ingin membangun persepsi bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah jauh lebih besar daripada kondisi yang sebenarnya. Dan yang kedua, narasi seolah-olah media itu dibungkam dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama dan menggeser sumber informasi mereka kepada akun anonim, influencer, atau kanal politik. Yang ketiga nih, ini nih yang paling serius, menciptakan kondisi agar demo yang awalnya tidak terlalu besar menjadi benar-benar besar karena persepsi dapat mempengaruhi perilaku loh. Jika seorang percaya nih, semua orang sudah turun ke jalan, dia mungkin juga lebih berani nih untuk ikut turun ke jalan. Dengan demikian, persepsi tentang mobilisasi dapat menghasilkan mobilisasi nyata. Dan gongnya tuh ya, pasti nih, operasi untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Jadi, siap-siap nih, kita bakal melihat apakah media di Indonesia benar-benar independen dan apa benar-benar menjadi londo irang antek asing nih yang lebih suka mengadu domba masyarakat Indonesia daripada memberikan informasi yang benar-benar nyata. Masa sih pakai cara kotor seperti itu? Kita tahulah, masyarakat kita tuh paling gampang loh diprovokasi. Malah pakai bot canggih yang kemampuan uploadnya itu sampai ratusan milidetik. Aduh, ya makin kacau lah.
Nah, gimana nih? Apakah menurut kalian pemerintah sudah siap nih menghadapi gerakan bawah tanah saat ini untuk menghadirkan demo besar-besaran di Indonesia pada 17 Agustus 2026 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!